Mari kita membaca dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan membaca hukum yang ke-6. Ini kata-kata yang singkat untuk ayat hari ini, tetapi mengandung pengertian yang sangat dalam, karena ini berkait dengan kisah penciptaan dari Tuhan dan juga pengharapan final dari Tuhan untuk ciptaan ini. Mari kita membaca Keluaran 20 ayat yang ke-13. Keluaran 20 ayat 13, saya bacakan bagi kita dua kata ini. Jangan membunuh. Saudara, ini adalah hukum yang sangat penting karena berkait dengan dua aspek tadi, yaitu kisah penciptaan oleh Tuhan dan juga kisah penyempurnaan ciptaan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam berkat-Mu lah kami dapat mengenal Allah kami. Dan pengenalan ini adalah pengenalan yang begitu besar dan begitu limpah, sehingga kami merasa diri kami begitu kecil dan tidak ada arti. Kami bersyukur karena semakin kami kenal Tuhan, semakin kami rasa diri kami tidak ada hak, tidak ada arti, dan tidak ada kelayakan apa-apa untuk hidup. Namun kami bersyukur karena Tuhan kami menopang hidup kami. Pimpin kami pada hari ini, sehingga kami boleh mendengar firman yang membawa kami ke dalam pengenalan akan siapa kami dengan lebih jelas. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang hina ini, dan pimpinlah setiap kami yang tidak layak, sehingga kami dilayakkan untuk dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ayat jangan membunuh, ini ada larangan yang penting untuk kita kategorikan dengan tepat. Ada yang mengatakan Tuhan bilang jangan membunuh, tapi Tuhan sendiri suruh Israel bunuh penduduk di Kanaan. Ini tidak konsisten. Saudara, kata jangan membunuh atau frase jangan membunuh tidak bisa ditafsirkan sebagai tidak boleh ada tindakan mencabut nyawa. Ketika seseorang dijatuhi hukuman mati, hakim yang memutuskan jatuh hukuman mati, lalu algojo yang mengambil nyawa orang yang dijatuhi hukuman mati, dia tidak sedang melanggar hukum yang ke-6. Dia tidak sedang melanggar ayat 13 yang mengatakan jangan membunuh. Bukankah dikatakan jangan membunuh? Ini bukan membunuh dalam arti mengambil nyawa. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hukum ke-6. Tuhan memerintahkan untuk mengeksekusi orang yang bersalah. Ini pun tidak melanggar perintah jangan membunuh. Di dalam pengertian yang harus dengan tepat kita pahami, ayat ini sedang mengatakan jangan melakukan pembunuhan. Pembunuhan tidak sama dengan hukuman mati punya eksekutor. Yang melakukan hukuman mati tidak sedang menjalankan pembunuhan. Di dalam bahasa Inggris dengan tepat dikatakan, thou shall not commit murder. Engkau tidak boleh menjalankan pembunuhan. Nah, maka kita mesti mengerti dengan tepat bahwa pembunuhan yang dimaksud selalu berkait dengan kebencian, berkait dengan niat yang tidak adil. Maka untuk memahami ini, saudara perlu dengan teliti menangkap layer atau lapisan demi lapisan yang Tuhan mau kita pahami, supaya konklusi jangan membunuh dapat kita ketahui dengan tepat. Kenapa tidak boleh membunuh? Karena pembunuhan melanggar kekudusan penciptaan manusia. Manusia adalah ciptaan yang sangat agung, karena tanpa manusia, niat Tuhan menjadikan seluruh bumi sebagai bait menjadi tidak ada arti. Bait tanpa gambar Allah tidak bisa jadi bait. Bumi tanpa manusia tidak mungkin jadi bumi yang baik. Saudara, satu kali ada perdebatan antara seorang teolog yang juga seorang yang mempelajari ilmu pengetahuan bernama Hans Weber dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Hans Weber percaya bumi adalah panjang usianya. Dia percaya bumi sudah puluhan juta tahun, bukan puluhan ribu atau berapa ribu tahun. Tapi dia tidak percaya manusia sudah ada dari dulu. Nah, jadi ini yang ditanya oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Gimana sih kamu ini? Masa kamu percaya ada Tuhan dan kamu percaya manusia itu penting? Kalau bumi sudah puluhan juta tahun,
Kalau bumi bahkan ratusan juta tahun. Lalu manusia baru hadir di dalam umur bumi 10.000 tahun yang terakhir. Berarti manusia tidak penting. Karena 100 juta, 100 sekian juta, usia yang panjang dibandingkan dengan 10.000 tahun itu sedikit sekali. Berarti manusia tidak penting karena manusia hanya hadir di bagian ini dari sejarah bumi dan alam semesta yang sudah panjang bukan main. Saudara Hans Weber tidak menjawab, oh enggak loh, usia bumi bukan tua, masih muda kok. Jadi kita ini mendominasi umur bumi. Bumi umurnya sekian puluh ribu tahun dan kita sudah hadir di dalam sejarah juga sekian puluh ribu tahun. Dia tidak jawab itu. Dia mengatakan kenapa ya kita tidak bisa memahami bahwa untuk mempersiapkan 10.000 tahun manusia ada di dalam sejarah, Tuhan pakai 100 juta tahun. Wah ini mengagetkan, masa sih perlu 100 juta tahun atau berapa puluh juta tahun yang manapun teori yang saudara percaya. Untuk manusia hidup sekian singkat, hanya 10.000 tahun atau berapa belas ribu tahun. Bukankah ini aneh? Tidak aneh. Tuhan mempersiapkan hal penting dan dia bisa memakai waktu panjang bukan main sebelum hal penting itu dinyatakan. Ini bisa terjadi di dalam banyak kehidupan orang yang dipakai Tuhan. Di PA Pemuda kemarin saya membahas tentang Jim Elliot yang dipakai Tuhan seumur hidup mempersiapkan diri menjadi misionaris. Dipakai untuk melatih diri, mengerti suku-suku yang mau dijangkau, mengerti teologi, mengerti cara menyampaikan firman, mengerti perbedaan bahasa, mempelajari bahasa lokal. Dia habiskan tahun demi tahun, bahkan puluhan tahun untuk mempersiapkan diri jadi misionaris. Lalu dia datang dengan turun dari pesawat, dia mau menginjili orang-orang yang dia cintai. Lalu orang lokal ambil tombak, lempar ke dia dan matikan dia. Dia hanya berapa belas detik atau berapa menit saja ada di daerah yang dia injili, lalu dia mati. Apakah kematiannya sia-sia? Tidak. Kenapa tidak? Karena menurut kesaksian dari suku lokal yang bertobat, dia mengatakan, saya lihat orang ini mati, mirip dewa mati. Kok dewa mati? Aku juga tidak tahu bagaimana dewa kelihatannya. Tapi waktu lihat orang ini mati setelah saya tombak, saya seperti lihat ada dewa yang mati. Ini bukan manusia biasa. Saya mulai tergerak dan membuka telinga untuk pesan berikut yang disampaikan oleh keluarga dari orang yang saya bunuh. Bahwa ada juru selamat yang mencintai saya. Juru selamat yang mau menebus saya. Jadi saudara, pelayanan Jim Elliot hanya berapa detik, tapi dia berhasil menangkan satu jiwa melalui pelayanan dia dan follow up dari istrinya. Lalu saudara mengatakan, kok cuma berapa detik pelayanan, perlu sekian tahun persiapan. Memang, Tuhan pakai Yohanes Pembaptis, 30 tahun disiapkan hanya untuk khotbah 6,5 bulan. Demikian Tuhan mungkin, kalau teorinya benar, memakai puluhan juta tahun alam semesta disiapkan untuk panggung 10.000 tahun manusia ada di dalamnya. Ini bukan hal yang aneh. Ini tidak membuat manusia tidak penting, sebaliknya, posisi manusia di dalam alam ciptaan menjadi sangat penting. Manusia begitu penting sehingga bumi tidak ada arti tanpa manusia. Banyak orang mengatakan gara-gara pendapat ini, gara-gara kekristenan kita menghancurkan bumi. Bumi dihancurkan oleh manusia yang rasa diri lebih penting. Kami lebih penting dari binatang, kami bisa punahkan binatang. Kami lebih penting dari hutan, kami bisa babat habis hutan. Ini pendapat yang merusak. Tapi saudara, pendapat ini tidak merusak karena ini pendapat benar. Manusia jauh lebih penting dari ada apapun di bumi. Tapi manusia diberikan kuasa untuk mengelola segala hal yang ada di bumi. Maka pengerusakan alam tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi pengerusakan alam tidak disebabkan oleh pendapat yang mengatakan manusia lebih penting dari seluruh alam ciptaan yang lain. Nah, manusia begitu penting sehingga ketika manusia diciptakan, Tuhan membagi dirinya untuk ada di dalam manusia. Inilah yang kita bisa pahami dengan Allah meniup nafas hidup masuk ke dalam Adam. Nafas hidup artinya apa? Artinya apa yang ada di dalam diri Allah, yang merupakan bagian dari hidup Allah, dibagikan kepada manusia. Oh, berarti aku punya bagiannya Allah di dalam diriku? Nah, di dalam teologi reform kita membedakan dengan sangat ketat antara substansi Allah dan pancaran kemuliaan Allah. Ini pembedaan yang dipopulerkan oleh teolog Amerika bernama Jonathan Edwards.
Jonathan Edwards mengatakan Tuhan membagikan kepada kita dirinya. Tapi yang saya maksud dengan dirinya sama sekali tidak berarti substansi, tetapi pancaran kemuliaan. Jadi apapun yang Tuhan bagikan ke kita itu hal penting, tapi pasti bukan substansi. Apapun yang Tuhan bagikan ke kita tidak membuat kita menjadi setara dengan substansi Allah. Maka pembedaan substansi dan kemuliaan. Substansi tidak dibagikan ke kita. Tapi kemuliaan Tuhan, Tuhan rela bagikan ke kita. Maka di dalam kisah penciptaan Tuhan membagi dirinya. Dia membagi hal yang ada di dalamnya. Dia nafaskan keluar. Kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu sebabnya ketika orang Israel mengatakan, aku menyembah Allah yang hidup. Mereka pakai kata El Chai. El Chai artinya Allah yang hidup. Kenapa mesti bilang Allah yang hidup? Karena saya akan senantiasa ingat, saya hidup karena Allah membagi hidupnya. Saya hidup karena Allah rela memberi dirinya untuk kita. Nah ini dapat dinyatakan juga di dalam pengertian tentang makan. Saudara yang ikut PA ketika saya membahas tentang teologi di Taman Eden. Saudara sudah mendengar konsep tentang teologi makan. Saudara bilang, loh memang makan ada teologinya. Aduh rumit amat sih hidup. Makan ya makan, buka mulut, caplok, kunyah, telan, selesai. Ini kok ada teologi-teologi. Kenapa mesti ada teologi? Saya kasih tahu jawabannya. Karena teologi memperkaya kemampuan saudara menafsirkan segala sesuatu. Yang tidak punya teologi, tafsirannya atas hidup miskin bukan main. Nah saya ini menganut teologi sukses secara rohani. Jadi saya percaya saudara harus jadi kaya. Wah puji Tuhan. Saya senang begini Pak. Aku juga berharap setelah ke GRI gajinya naik. Nah itu saya nggak janji ya. Mungkin naik mungkin turun. Tapi saya bisa harap dan saya bisa janjikan asal saudara mau ikut taat dan dengar. Bahwa saudara akan makin kaya di dalam menafsirkan hidup. Saudara mulai menafsirkan makan bukan cuma sekadar makan, bikin kenyang, bikin hidup, dapat gizi. Tapi saudara mulai memperhatikan, kenapa ya di dalam dunia memakan, itu ada binatang memangsa binatang lain. Dan ada manusia yang selain makan tanaman, juga makan binatang. Nah ini yang umumnya terjadi. Memang ada kasus khusus, ada orang-orang yang vegetarian. Lebih memilih untuk memakan yang tidak bisa bergerak seperti kita bergerak. Tanaman juga bergerak tapi kan gak kelihatan. Tiba-tiba udah gede. Nah jadi tanaman bisa dimakan, binatang enggak. Tapi jenis ini tidak terlalu banyak. Namun umumnya orang akan makan selain tanaman, juga ada makan ikan, ada makan ayam. Yang paling cerewet itu adalah orang yang ada dari daerah yang ikannya bagus. Lalu dia tinggal di daerah Jakarta dan sekitar. Cerewet banget. Ikan di sini nggak enak, ikan di sini amis, ikan di sini parah. Waduh, ya nggak apa-apa lah. Di Tangerang ikannya parah, tapi babinya lumayan. Nah saudara, kita makan ikan, kita makan babi, kita makan ayam. Bukankah ini berarti kita mematikan kehidupan yang sudah ada? Jahat loh. Ayam mati demi kita. Pak Tong pernah mengatakan hati-hati dengan orang yang mengatakan I love. Kalau dia bilang I love kepiting, itu tidak ada benefit apa-apa bagi kepiting. I love kepiting, I love crabs. Saudara langsung mengatakan, aduh kasihan kepiting. Karena cintanya kepada kepiting, kepiting mesti mati bagi dia. Maka kalau dia masuk ke tempat seafood, semua ikan itu lihat dia dari kaca, sudah gemetar. Waktu dia mau pilih, nah ini predestinasi. Dia pilih satu ikan, ikan itu mengatakan matilah saya. Saya mau yang ini. Dimasak pakai kecap, langsung diambil. Ikan itu mati. Dia mati supaya orang kenyang. Jahat ya. Kenapa sih Tuhan bikin manusia seperti ini? Apakah karena dosa? Oh kalau gitu jangan makan daging. Karena makan daging sama dengan dosa. Tapi di dalam Alkitab Yesus makan ikan goreng. Tuhan Yesus mengatakan, adakah kamu mempunyai lauk? Lalu tuan rumah yang lihat Yesus sudah bangkit. Ini Yesus sudah bangkit loh. Oh Tuhan, engkau mau makan, ada ikan goreng. Maka Yesus makan ikan goreng. Tapi jangan tafsir berlebihan ya. Oh berarti di dalam langit dan bumi yang baru, menu satu-satunya adalah ikan goreng. Asal jangan ikan dari Tangerang.
Nah saudara, Yesus makan ikan berarti memakan binatang? Oke dong. Kenapa Tuhan bikin kita mematikan binatang untuk mengenyangkan perut? Nah ini yang kita bisa pikir tentang teologi makan. Kenapa mesti makan? Kenapa caranya adalah dengan consume, menghancurkan demi saya. Yang di luar hancur demi saya. Nah maka teologi makan tidak bisa lepas dari pengertian tentang rantai makanan. Rantai makanan ada yang paling bawah, kerjaannya cuma dimakan. Ada yang paling atas, kerjaannya cuma memakan. Yang paling atas adalah yang disebut dengan apex predator. Dia tidak ada yang mangsa, tapi dia memangsa semua yang lain. Di dalam lautan samudra, ikan, bukan ikan ya, dia bukan ikan, mamalia. Makhluk bernama orca atau paus, disebut paus pembunuh. Inilah yang menjadi puncak predator, puncak rantai makanan. Tidak ada yang bisa memangsa dia, tapi dia bisa memangsa semua. Kalau saudara suka Steven Spielberg, saudara mungkin nggak nonton film Jaws. Dan di dalam film Jaws, Jaws itu Jaws ya, bukan JOS. Kalau Jaws itu saudara nontonnya di ASJ. Nah di dalam film Jaws, JAWS, musuh atau makhluk yang paling mengerikan itu adalah the great white shark. Dia makan orang yang berenang, setelah itu ada orang mau coba bunuh ikan ini, mau matikan supaya pantai jadi aman. Ternyata dia malah menemukan teman-temannya dimakan, perahunya hampir terbalik. Lalu ketika dia lihat ikan great white shark muncul, dia langsung mengatakan kalimat yang terkenal di dalam dunia perfilman. We need a bigger boat. Dunia film itu banyak kutipan aneh-aneh yang gak penting ya. We need a bigger boat. Kenapa need a bigger boat? Ikannya gede banget. Wah, sehingga orang tercuci otak. Mengatakan di laut, apex predator adalah hiu putih. The great white shark. Panjang bisa 6 meter. Lalu bisa bunuh ikan apapun, termasuk manusia. Tapi saudara kalau benar-benar wawancara ikan great white shark, umpama ada ya. Great white shark, apakah engkau memang apex predator? Dia akan bilang, sebenarnya enggak loh, itu fitnah. Kami ini dikejar-kejar oleh orca. Orca itu kalau lihat great white shark, langsung perutnya lapar. Lalu great white shark kalau sudah lihat orca, dia kaget, langsung dia lari dengan ekor di antara kaki. Tapi ini nggak ada kaki sih. Nah dia lari, lalu orca akan berenang dengan cepat sekali. Waktu dia kejar, great white shark lari. Dia tidak tahu ini jebakan. Nah orca itu makhluk yang sangat pintar, meskipun masih sedikit pintaran kamu lah. Nah, orca itu makhluk yang sangat pintar sehingga dia tidak pernah berburu sendirian. Mereka selalu berburu sekeluarga. Papa, mama, dan kakak. Adik tinggal nunggu di rumah. Nah, jadi mereka berburu, lalu yang satu kejar great white shark. Great white shark kaget, dia lari. Dia lari menuju orca lain yang sudah tunggu. Maka begitu sudah lari, dia kaget. Di depan sudah ada orca yang lain. Orca yang di depan langsung berenang secepat mungkin. Lalu hiu great white shark yang sudah renang cepat, ditambah dengan kecepatan orca yang head to head dengan dia. Seperti ada tabrakan besar sekali. Langsung dari kecepatan yang besar ini, orca ke bawah, dia tabrak ke atas. Langsung great white shark terlempar ke atas. Begitu jatuh, dia sudah banyak kerusakan organ. Ini cara berburunya. Jadi nggak pakai gigit, pakai tabrak. Hati-hati ya, saudara kalau di laut jangan kelihatan kayak hiu. Nanti ditabrak sama orca. Nah begitu great white shark sudah seperti ketabrak kereta. Dia terkapar. Kalau di laut bukan terkapar dong ya. Terapapun namanya. Langsung ramai-ramai dikelilingi oleh keluarga orca. Lalu mulai dimakan livernya. Kadang-kadang orca cuma mau makan liver, nggak mau makan bagian lain. Jadi mereka makan livernya, setelah itu mayat bangkainya ditinggalkan begitu saja. Sehingga kalau ada great white shark lain lihat, ih temanku mati, siapa yang bunuh ya? Langsung nama orca menakutkan seluruh kalangan hiu. Jadi semua hiu termasuk marga hiu itu takut sama orca. Nah saudara, ini apex predatornya siapa? Orca. Dialah yang memangsa semua yang lain. Nah maka sudah mulai berpikir, oh kayak begini ya sistem di alam ya. Wah kalau begini sistem di alam, berarti Tuhan itu haus darah. Dia kejam dong. Kenapa kejam? Karena dia ciptakan sistem harus saling makan. Yang paling kuat adalah yang makanin semua. Tapi coba sebelum kau menghakimi, coba tanya dulu. Jika umpama Tuhan hadir di tengah-tengah rantai makanan ini, kira-kira dia jadi apex predator atau jadi mangsa? Saudara ketika Tuhan hadir lewat Kristus. Kristus adalah korban, bukan pemangsa. Dia korban, bukan predator. Dia mati bagi kita.
Maka saudara, teologi makan mengandung pengertian. Tiap kali kita makan kita sadar, untuk saya kenyang ada yang harus hancur. Untuk saya dapat gizi ada binatang harus mati. Dan Tuhanku mengidentikan dirinya dengan binatang yang mati itu. Kalau saudara masih belum percaya, enggak lah Pak, Tuhan enggak mengidentikan diri dengan makanan. Kalau begitu saya tanya, di dalam perjamuan kudus, Yesus Kristus dilambangkan dengan apa ya? Mari, datanglah, terimalah tubuh Kristus. Roti, Kristus jadi rotinya. Rotinya dipecahkan, lalu diberikan ke kita. Kemudian kita makan. Kristus adalah yang dimakan ini loh. Dia menjadi korban. Dia mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Dari sini kita menyadari bahwa di tengah-tengah alam yang Tuhan mau tunjukkan bukan kekejaman. Yang Tuhan mau tunjukkan adalah bagaimana dia mampu ada di dalam lingkungan yang kejam. Menang walaupun dia menjadi korban. Ini cara yang sangat luar biasa. Siapakah engkau ya Tuhan? Engkau pencipta langit dan bumi. Jika engkau menjadi bagian dari ciptaan, jika engkau berinkarnasi, akankah engkau menjadi the apex predator, menjadi pemangsa utama? Tidak. Dia menjadi yang dimakan. Dia menjadi anak domba yang disembelih untuk dimakan oleh umatnya. Kenapa begitu? Tuhan mau beritahu, waktu engkau mengkonsumsi alam, engkau sedang mengkonsumsi hal yang Tuhan mau kaitkan dirinya dengannya. Nah, saya tidak mempercayai panteisme atau panenteisme. Panteisme berarti Allah dan alam itu sama. Panenteisme berarti alam adalah bagian dari diri Allah. Itu enggak benar ya. Tapi bukan berarti Allah dan alam terpisah sama sekali. Allah mengaitkan dirinya dengan alam meskipun alam itu bukan Allah. Maka ketika kita memakan makanan, ketika kita mengkonsumsi alam, Tuhan adalah pihak yang dengan korban memberi dirinya kepada manusia. Maka saudara, ini sistem yang Tuhan pakai. Tuhan bukan di apex predator. Tuhan adalah yang meskipun merendah dan dikonsumsi, tetap dia yang menang. Ketika seorang manusia baru lahir, dia dilahirkan dari kandungan ibunya, lalu dipeluk oleh ibunya, kemudian disusui oleh ibunya. Ibunya memberikan bagian dari dirinya untuk menghidupkan anaknya. Anak ditopang karena sang ibu memberi dirinya melalui susu yang dia miliki kepada anaknya. Demikian ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meniup, dan tiupan memiliki makna yang dalam sekali. Dalam itu apa ya? Artinya adalah untuk seorang manusia bisa hidup, Allah memberikan bagian dari dirinya yang sangat penting bagi dia, yaitu nafas. Ini simbol, sekali lagi ya, Tuhan meniupkan nafas bukan berarti manusia berbagian dalam substansi Allah. Itu tidak kita percayai, jangan salah tafsir ke situ. Tapi Tuhan meniupkan nafas hidup, berarti kita berbagian dengan Allah. Allah memberi hal yang penting dari dirinya untuk kita hidup. Hal penting itu apa? Nafas. Saudara, kalau mengatakan engkau adalah nafasku, itu kalimat yang harus ditafsirkan secara puitis. Jangan salah tafsir ya. Engkau adalah nafasku. Hah? Saya bau dong. Bukan itu. Engkau adalah nafasku maksudnya saya bisa hidup dan hal yang paling penting untuk menghidupkan saya adalah engkau. Nah, ini hal penting yang harus dikatakan oleh suami kepada istri dan istri kepada suami. Dan harus ditangkap dengan jiwa puitis yang sama. Engkau adalah nafas hidupku. Aduh, semoga nafas setelah sikat gigi. Nah, jangan merusak. Ini namanya merusak momen romantis. Nah, saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan, saya beri nafas saya supaya engkau hidup. Aku rela beri nyawaku kalau itu mungkin supaya engkau hidup. Inilah sifat Tuhan waktu lihat manusia. Maka waktu Tuhan lihat manusia, Tuhan bukan lihat seperti kecoa atau makhluk rendah lainnya. Kadang-kadang kita ini terlalu meremehkan kemanusiaan karena dosa. Dosa tidak sama dengan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak menjadi hancur dan rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Meskipun manusia rusak, tapi konsep humanity di dalam Alkitab harusnya agung dan tinggi. Sayang sekali ya kalau kita di dalam studi sistematik seringkali mengaitkan doktrin manusia dan dosa. Memang benar sih kita sudah jatuh dalam dosa dan tidak realistis membahas manusia yang tidak berdosa. Tapi Alkitab memberikan pengertian bahwa Tuhan menghargai manusia di dalam penghargaan yang tinggi sekali. Maka kita harus belajar lihat manusia dari cara Tuhan melihat manusia. Supaya manusia hidup, Tuhan membagi nafasnya untuk mempertahankan hidup manusia.
Lagi-lagi saya kutip Jonathan Edwards. Jonathan Edwards percaya bahwa tindakan Allah, jika itu pakai past tense, maka kita jatuh di dalam dosa namanya deisme. Nah, saya jelaskan dulu apa itu deisme ya, karena tidak semua di sini adalah orang yang sudah mempelajari teologi di dalam level yang standar. Deisme adalah pengertian bahwa Allah itu pencipta, tapi Allah tidak ikut menopang. Jadi apa yang terjadi di dalam ciptaan, semua berjalan berdasarkan prinsip hukum alam. Kenapa bisa ada buah di pohon? Karena secara biologis bisa kita jelaskan, secara ilmu botani dapat kita mengerti. Sehingga semua berdasarkan hukum alam. Tapi saudara sekalian, hukum alam dan juga hukum manusia yang dijalankan dengan bebas, ini bukan sesuatu yang lepas dari Tuhan. Seorang Belanda bernama Herman Dooyeweerd, dia mengatakan bahwa hukum ada dua jenis. Yang pertama itu law. Ini hukum yang tidak mungkin tidak terjadi karena sudah secara mekanistik dan secara saintifik, secara natural terjadi. Saudara lempar batu ke atas, dia jatuh ke bawah. Ini namanya law. Tapi selain law ada yang namanya norma. Apa bedanya? Bedanya adalah norm diikuti dengan bebas. Misalnya, saudara datang kebaktian di dalam waktu yang tepat. Nah, itu namanya norm. Saudara harus hadir kebaktian sebelum saat teduh mulai. Betul ya? Sedikit yang jawab. Ini norm. Apakah saudara bisa lakukan ini? Bisa. Freely lakukan. Bisakah melanggar? Sayangnya juga bisa. Bisa melanggar. Kalau saudara bilang, Pak jangan salahin saya dong. Susah cari parkir. Antri buat parkir. Untuk parkir bisa setengah jam. Oh kalau parkir setengah jam berarti datang ke sini jam 10 kurang 40. Saudara ada ekstra 10 menit untuk cari tempat duduk. Kalau sudah bilang, kayaknya Pak Jimmy baru jalan ke depan agak belakangan, saya sudah nongkrong di Aufi sebelum kebaktian mulai. Di sana saya memperhatikan para tim Aufi dengan kerja kerasnya. Saya mau nongkrong sama mereka, karena seringkali saya akan tegur mereka dari mimbar. Jadi sebelum ditegur, dirangkul. Itu sebabnya saya ada di ruang Aufi. Nah saudara sekalian, saya bisa datang ibadah tepat waktu, itu normnya, harusnya begitu. Tapi aku punya kebebasan, bisa lakukan, bisa tidak. Nah maka di dalam pengertian Dooyeweerd, semua hal di dalam alam itu melibatkan Tuhan. Namun keterlibatan Tuhan ini dengan unik berkait dengan hal yang mekanistik maupun juga dengan hal yang berkait dengan kebebasan manusia. Tapi dua-duanya berkait dengan Tuhan. Tuhan tidak absen, Tuhan tidak ada. Tuhan hadir. Nah maka baik Dooyeweerd maupun juga Jonathan Edwards menentang konsep deisme. Bahwa Tuhan cuma mencipta dengan hukum alam, setelah itu dia tidak ikut-ikutan. Pokoknya hukum alam berjalan. Mirip dengan saudara putar jam mekanik saudara. Sudah putar dengan energi di dalam spring yang cukup. Setelah itu jam itu akan berputar dan bergerak sesuai dengan hukum mekanik yang dia miliki. Lalu jamnya akan secara awet terus gerak dengan teratur. Sampai 40 jam, ada yang sampai 70 jam, ada yang 80 jam, ada yang 120 jam energinya. Terus bergerak. Nah ini bergerak dengan adanya putaran awal. Tapi tidak dengan penyertaan sang pembuat jam ketika dia bergerak. Nah maka ini deisme. Jonathan Edwards gak setuju. Maka dia mengatakan, tahu tidak, hal yang bersifat alami pun Tuhan terlibat di dalamnya. Maka Jonathan Edwards tidak setuju kalau kita menafsirkan Tuhan meniup nafas hidup kepada Adam dan Adam menjadi manusia yang hidup. Lalu berhenti di situ. Setelah itu Adam punya hidup tidak ada kaitan dengan Tuhan. Dia punya keturunan juga tidak ada kaitan dengan Tuhan. Keturunannya hidup secara alami. Dari apa yang Tuhan berikan secara biologis kepada tubuhnya, diwariskan kepada tubuh anaknya. Jadi hidup itu menjadi natural dan mekanistik tanpa Tuhan. Edwards bilang enggak. Tuhan tiupkan nafas hidup kepada Adam. Tuhan beri nafas hidup yang sama kepada kita semua. Dan di dalam pengkhotbah mengatakan, ketika Tuhan panggil balik nafas hidup, kita pun mati. Jadi saudara sekarang bisa nafas. Ini ada keterlibatan aktif dari Tuhan. Setiap tarikan nafasmu menandakan cinta Tuhan bagi engkau. Karena setiap engkau tarik nafas, engkau exhale keluar. Saat itu engkau tahu, Tuhan adalah Allah yang rela membagi dirinya kepadamu. Saudara, ketika ada seorang ibu marah kepada anaknya. Anaknya ini teman saya. Marahnya begitu mengharukan sehingga saya terus terngiang-ngiang kalimat ini. Ibu ini mengatakan kepada anaknya, kamu itu ya,
Kamu itu nafasnya saya. Jangan berontak seperti ini. Wah, dengar itu waktu saya SMP, saya terharu sekali. Si ibu mengatakan, kamu itu nafasnya saya. Tapi ibu bilang engkau nafasnya saya. Itu adalah figurative speech. Kata-kata yang bersifat figuratif. Karena tidak benar-benar nafas anak itu bergantung pada ibunya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, ini benar. Ketika Tuhan mengatakan, kamu itu nafas saya. Maka saudara bisa mengatakan, memang benar. Alasan aku masih bisa bernafas adalah karena Tuhan membagi nafasnya kepada saya. Tuhan membagi nafasnya. Namun pembagian nafas dari Tuhan ternyata ada dua makna. Makna pertama adalah makna alam, makna di dalam general revelation, wahyu umum. Semua manusia dapat. Tapi ada nafas kedua yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudusnya. Roh Kudus hanya diberikan kepada umat pilihan. Maka semua orang hidup karena Allah. Tapi hanya umat pilihan yang hidup kekal karena Allah. Ini pengertian yang indah sekali. Tuhan adalah Allah yang selalu berbagi. Dan dia bukan berbagi dengan cara yang biasa. Dia berbagi dengan cara yang bisa merugikan dirinya. Ini terus dia lakukan untuk manusia. Kalau begitu manusia bisa hidup karena Tuhan berbagi kepada dia. Manusia bisa bertahan dan bisa berketurunan. Bisa mengembangkan kebudayaan. Karena Tuhan senantiasa memberi dirinya kepada manusia. Sekarang manusia hidup satu sama lain, lihat manusia lain. Mulai berpikir, kenapa manusia penting? Lalu manusia menafsirkan manusia penting bukan dari tafsiran Tuhan, tapi dari tafsiran diri. Kalau diri menafsir manusia lain, akan salah. Akan sangat-sangat bersifat menyimpang. Akan penuh dengan keadaan yang salah. Kenapa salah? Karena kita tafsir siapa manusia lain berdasarkan guna yang kita terima. Saudara tafsir orang berdasarkan guna. Saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi orang itu. Tapi kalau saudara mengasihi orang dan saudara rela kehilangan apa yang saudara miliki untuk orang itu, saudara benar-benar mengasihi orang itu. Ketika orang tua mengatakan kepada anak, saya mengasihi kamu nak. Orang tua bilang ini sambil mengorbankan dirinya untuk anak. Tapi kalau ada orang mengatakan, saya mengasihi kamu hai pegawaiku. Coba tanya, kenapa mengasihi? Oh karena kamu perform baik. Karena gara-gara kamu perusahaan untung. Itu bukan kasih. Itu namanya adalah memanfaatkan. Saudara bisa mempraktekkan kasih Tuhan, tapi saudara juga bisa mempraktekkan sifat yang namanya oportunis. Orang oportunis selalu akan kehilangan opportunity. Ini peringatan yang saya berikan kepada kita semua. Semua orang oportunis akan kehilangan opportunity. Akhirnya tinggal makan opor. Udah gak ada apa-apa lagi. Kenapa orang oportunis kehilangan opportunity? Karena orang oportunis cuma lihat apa yang dia mau, dan gagal lihat apa yang baik. Waktu lihat orang cuma lihat ini berguna untuk saya. Tapi tidak lihat kelimpahan dari orang itu. Akhirnya dia kehilangan opportunity. Kenapa hilang opportunity? Karena dia oportunis. Yudas itu oportunis. Kenapa dia oportunis? Karena lihat Yesus, dia lihat 30 keping perak. Orang gila ya. Lihat Yesus kok lihat 30 keping perak, bodoh kamu. Harusnya kamu lihat Yesus, kamu lihat harapan bagi manusia. Lihat harapan untuk kamu menang atas dosa. Lihat harapan untuk kamu mengalahkan ketidakadilan. Lihat harapan untuk menaklukkan setan. Tapi engkau lihat Yesus, engkau cuma lihat 30 keping perak, bodoh sekali. Orang oportunis selalu kehilangan opportunity. Demikian saudara. Saudara lihat orang cuma untuk bisnismu, cuma untuk kepentinganmu, cuma untuk usahamu. Lihat gereja pun sama. Gereja untuk bisnis saya, gereja untuk kerjaan saya, gereja untuk usaha saya. Ya saudara jadi orang oportunis yang pasti kehilangan opportunity. Orang tua tidak pernah bersifat oportunis ke anak. Orang tua akan mengatakan, saya beri apapun supaya kamu jadi manusia yang baik. Supaya engkau virtuous, menjadi bijak, bajik. Supaya engkau menyenangkan hati Tuhan. I will give anything that I have for you. Saya akan berikan apapun. Loh kalau begitu kamu rugi dong. Rugi. Tapi justru karena orang tua tidak bersifat oportunis. Orang tua adalah yang paling dapat berkat dari anaknya. Meskipun anaknya tidak memberi apa-apa yang kelihatan dari dunia ini. Tapi orang tua mengatakan, saya punya kelimpahan karena aku punya anak. Maka saudara nikmatilah keluargamu. Nikmatilah pernikahanmu. Nikmatilah berkat yang Tuhan berikan di dalam anak-anakmu. Jangan jadi oportunis. Yang cuma lihat, nanti kalau anak sukses baru aku senang. Itu bodoh. Orang tua tidak punya sifat seperti itu. Orang tua punya sifat, aku berkorban supaya kamu menyenangkan Tuhan. Aku berkorban untuk didik kamu. Aku berkorban untuk jadi contoh bagi kamu. Nah inilah pengertian yang indah kita pahami di dalam cara memandang. Maka kalau kita cuma jadi oportunis, kita lihat manusia secara reduktif.
secara sangat dangkal dan secara miskin sekali. Maka saya katakan saya mau saudara jadi orang kaya secara sudut pandang. Kaya secara worldview, kaya secara teologis. Lihatlah manusia dari sudut pandang Tuhan. Saudara mulai menyadari, oh iya ya, manusia begitu penting. Tuhan memberi nafas hidupnya supaya manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalau begitu Tuhan seolah-olah bernafas demi manusia. Tuhan gak perlu bernafas. Memang ini adalah gambaran yang bersifat antropomorfis. Karena Tuhan kita berbicara di dalam bahasa analogis. Kita tidak mungkin kenal Tuhan di dalam dirinya sendiri. Maka Tuhan memberikan batasan bagi bahasanya untuk mengkomunikasikan kepada kita siapa dia dengan cara yang kita bisa mengerti. Maka cara yang kita bisa mengerti apa? Ya ada Allah yang bernafas demi manusia bisa bertahan hidup. Saya sangat bersyukur ya kalau mendengar kesaksian dari orang tua yang bergumul untuk kehidupan anaknya. Orang tua yang melahirkan anak yang ada dalam kesulitan bisa bertahan hidup. Lalu terus memikirkan bagaimana supaya anak ini bisa bertahan hidup. Orang tua yang dengan mati-matian memperjuangkan supaya keluarganya bisa bertahan. Ini sangat mengharukan karena cinta yang sejati seperti ini dapat secara kulit meskipun tidak tuntas, tapi dapat digunakan untuk membuat kita mulai merenung. Seperti apa sih cinta Tuhan bagi kemanusiaan, bagi semua manusia. Supaya manusia bisa bernafas, Allah memberikan nafasnya bagi manusia. Wah, kalau begini semua manusia penting bagi Tuhan dan juga harus penting bagi saya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada layer yang pertama, yaitu pentingnya manusia di dalam pandangan Tuhan melalui belajar dari kisah penciptaan. Sekarang saya sudah tahu manusia penting. Bagaimana saya harus mengekspresikan diri kepada orang lain supaya pentingnya manusia terkomunikasikan lewat cara saya mengekspresikan diri. Nah, saudara, cara mengekspresikan penghargaan itu juga ada aturannya. Saudara nggak bisa mengekspresikan dengan sesuai kehendak saudara. Nah, kalau saudara tanya Pak Jimmy, kenapa sih kalau khotbah mesti pakai jas? Ini ilustrasi sedikit ya. Boleh nggak sih khotbah pakai batik lengan pendek? Wah, kalau boleh ya saya akan pilih pakai batik lengan pendek. Tapi ada nggak di sinode larangan? Belum ada sih. Kalau saya pakai juga saudara nggak bisa menuntut saya. Pak, di tata laksana kalau khotbah mesti pakai jas. Saya tanya mana ayatnya, halaman berapa? Nggak ada. Jadi aku bebas. Kalau mau pakai batik lengan pendek, lu nggak bisa kritik. Kalau saudara bilang Pak Jimmy nggak pakai jas, kuasanya hilang. Memangnya kuasa di jas. Kuasa juga ada di batik lengan pendek. Dan lengan pendek lebih bagus. Kalau pakai lengan pendek mungkin nggak perlu hidupkan AC. Kalau hidupkan AC selalu diturunkan sama kur. Kur turunkan AC, habis itu saya yang kepanasan. Kur cuma nyanyi berapa menit sudah nggak bisa tahan. Saya harus khotbah 1 jam, mesti bertahan. Ini kur egois. Aku kedinginan nggak bisa nyiplok. Pak Jimmy kepanasan nggak bisa khotbah, urusan dia. Makanya saya bilang ke Alfred tadi, sudahlah matiin aja AC-nya supaya itunya nggak diturunin sama pengkur. Siapapun, saya pengkhotbah mereka pengkur. Pengkur ini suka turunkan AC, habis itu lupa naikkan. Nggak peduli orang lain, cuma peduli diri. Kalau gitu saya mesti belajar peduli kur. Maka saya bilang ke Alfred, sudah matikan aja AC-nya supaya nggak perlu diturunkan. Nanti kalau saya perlu saya tinggal nyalakan. Pastikan baterainya baru. Di sini. Nah, saudara sekalian, boleh tidak saya pakai lengan pendek? Boleh, nggak ada larangan. Kenapa mesti tetap pakai jas? Karena saya mau mengekspresikan apa yang pantas. Orang mau menyampaikan pesan yang penting. Masa pakaian tidak formal? Pakaian nggak penting. Orang yang ngomong gini orang bodoh. Pakaian kok nggak penting? Penting. Kalau nggak penting, sudah nggak usah berpakaian. Perlu loh Pak, berpakaian supaya nggak malu. Nah, itu prinsip yang masih salah. Berpakaian bukan cuma supaya tidak malu. Kalau cuma supaya tidak malu, itu mirip Adam di Taman Eden. Supaya nggak malu bagaimana? Pakai daun-daun tutupi diri sudah cukup. Tuhan bilang nggak cukup. Aduh, estetika kamu parah. Terus gimana dong? Tuhan bikinkan kulit binatang. Maka pakaian menandakan banyak aspek. Nah, saya punya utang ya untuk membahas teologi fashion. Nanti kalau ada saya umumkan kepada saudara. Nah, jadi berpakaian untuk apa? Untuk mempunyai kemampuan menampilkan apa yang pantas. Pantaskah saya menyampaikan hal penting dengan pakaian yang menyatakan situasi yang kurang penting? Enggak pantas. Demikian kalau saudara mengatakan manusia penting karena Tuhan rela memberikan nafasnya untuk manusia bisa hidup. Kalau begitu bagaimana engkau harusnya memperlakukan manusia? How should you treat your fellow human being? Bagaimana caranya engkau memperlakukan sama manusia? Nah, di sini Tuhan memberikan cara juga.
Jadi ada cara untuk memperlakukan manusia. Bagaimana caranya? Nah, cara ini semua dirangkum di dalam kata jangan membunuh. Tapi bisa dijabarkan dengan cara yang sangat indah. Hal pertama, bagaimana memperlakukan manusia? Yang pertama adalah dengan kata. Nah, saya pakai kata dari Yunani, tapi yang mengandung muatan dari Ibrani, dari Perjanjian Lama. Yang pertama adalah pakai kata dike, yang nanti jadi dasar kata untuk dikaiosine. Dike. Apa itu dike? Dike bisa ditafsirkan secara lus sebagai adil. Dikaiosine kalau ditafsirkan itu menjadi righteousness di dalam bahasa Inggris dan kebenaran di dalam bahasa Indonesia. Tapi dari kalimat, dari kata ini, yang sebenarnya menjadi core principle, yang jadi prinsip utama adalah adil. Bagaimana aku menghargai sesama manusia? Berlaku adil kepada mereka. Apa itu adil ya? Di dalam pengertian dari Perjanjian Lama, adil mempunyai pengertian. Saudara harus tahu bagaimana memperlakukan manusia supaya baik penghargaan kepada orang itu maupun penghargaan kepada orang lain yang berkait dengan orang itu dilakukan dengan tepat. Nah, ini prinsip penting sekali. Bagaimana berlaku adil? Berlakulah supaya engkau memperlakukan orang itu dan sekeliling orang itu dengan tepat. Misalnya, kalau ada orang yang jahat, lalu dia pukul orang lain, apa yang harus saudara lakukan kepada orang ini? Saudara nggak bisa bilang ampunilah dia. Dia sudah pukul orang lain, ampuni. Nggak bisa, dia harus dihukum. Loh, kenapa mesti dihukum? Karena engkau tidak berlaku adil kepada orang yang dipukul, kalau orang ini nggak dihukum. Nah, maka hukuman itu adil. Kenapa adil? Tuhan suruh mengampuni, memang benar Tuhan suruh mengampuni. Tapi mengampuni itu di dalam konteks adil. Konteks besarnya itu adil dan pengampunan tidak mendiminish ataupun menegasi adil. Nah, ini pengertian mesti jelas. Karena kalau enggak kita jadi orang Kristen yang terlalu dangkal. Semua tindakan kita dan pengertian kita bentur satu sama lain. Tuhan kan bilang ampuni ya sudah ampuni, gak usah tuntut orang, gak usah ada pengadilan. Loh kenapa gak usah ada pengadilan? Ya karena gak usah, salah. Itu pengertian harus dikoreksi. Jadi bagaimana supaya adil? Adil adalah saudara memperlakukan seseorang sebagaimana seharusnya, supaya orang lain di sekeliling orang ini dapat perlakuan yang sepantasnya juga. Saya ingat satu kali bersama dengan Bapak Gerald Bray di Bandung. Saya mau keluar dari Paskal, saya pernah cerita ini ke saudara ya. Yang sudah dengar sabarlah, ada yang belum dengar. Ceritanya bagus. Nah, saya mau keluar dari Paskal Hyper Square dan jalan Pasir Kaliki itu jalan yang sangat ramai karena ada mall besar, ada tempat ruko-ruko besar dan ramai, tapi jalannya kecil. Gak ngerti ini orang Bandung bikin jalan kok begitu kecil. Bandung katanya didesain untuk jadi kota kecil, tapi ya udah kebangetan jadi gede banget. Nah, maka untuk keluar dari kompleks ke jalan Pasir Kaliki susahnya bukan main. Saudara kalau mau keluar di situ harus pakai cara brutal. Cara brutal itu apa? Itu saudara ambil jarak sedikit dari jalan, kemudian setelah itu saudara maju seolah-olah mobil saudara gak ada rem. Tapi sambil siap ngerem. Nah, ini tekniknya tinggi sekali. Dia sambil siap-siap rem. Nah, orang yang lihat mobil saudara seperti nggak ada rem, dia terpaksa berhenti. Itu cara pertama. Cara kedua, berharap ada motor-motor. Nah, kalau sudah ada motor biasa ambil kiri. Ini trik nyetir ya, sudah mesti belajar loh. Kalau enggak hidup saudara sengsara. Nah, kalau saudara lihat motor lewat, masukkan sedikit moncong mobil saudara. Motor akan sedikit ke kanan. Waktu motor ke kanan, mobil terpaksa mengalah. Karena motor kan raja jalanan. Nah, jadi motor lihat mobil saudara moncongnya sudah masuk ke jalan, dia terpaksa ke kanan. Waktu dia ke kanan, mobil terpaksa berhenti. Begitu mobil berhenti, saudara tinggal lanjut dan motor terus ke kanan menghalangi mobil yang lain. Ini trik yang saya pelajari by experience. Nah, maka sebelum saya keluar, saya bilang ke Bapak Gerald Bray, sorry ya, engkau akan melihat hal brutal yang engkau tidak pernah alami dan lakukan di negaramu. Lalu kemudian saya lakukan cara itu dan saya bilang sorry Pak. Dia bilang, gak apa-apa loh. Karena kalau engkau tidak lakukan cara itu, engkau tidak adil sama orang di belakangmu. Oh iya, di belakang saya antriannya udah panjang. Bener juga dia ya. Kalau saya sabar, iya silakan duluan. Mobil lewat lagi, duluan. Mobil lewat lagi, duluan. 2 jam kemudian, duluan. Saya berlaku adil? Tidak. Kenapa tidak? Yang belakangmu kasihan. Jadi engkau punya tanggung jawab untuk motong supaya yang belakangmu dapat sedikit keadilan. Nah, ini kira-kira. Jadi saudara mengatakan, ada orang jahat suka pukul orang. Sudahlah ampuni aja, Tuhan suruh kita mengampuni. Ampuni, yang dipukul bagaimana?
Orang lain yang dalam bahaya dipukul dia bagaimana? Dia harus ditangkap, dia harus dipenjara. Kenapa dipenjara? Dia suka pukul orang. Dia pikir karena dia lebih kuat dia bisa siksa orang lain. Dia pikir karena dia jagoan dia bisa pukul orang lain. Gak bisa seperti itu. Nah maka saudara, adil berarti memperlakukan seseorang dengan tepat, dengan mempertimbangkan orang-orang yang berkait dengan orang ini. Kalau ada seorang kepala keluarga kasar suka pukul orang bagaimana? Mesti ditangkap. Saudara yang dapat perlakuan kasar di rumah, jangan takut untuk memperkarakan. Oh jangan loh Pak, orang bilang orang Kristen harus mengampuni. Ya mengampuni satu hal, tapi melindungi orang lain itu juga hal lain. Maka keadilan multi aspek sifatnya. Bukan cuma lihat satu lalu tutup mata terhadap yang lain. Nah saudara, Alkitab banyak memberikan pengertian yang bisa bentur satu dengan lain kalau saudara tidak memahami perintah Alkitab di dalam keluasannya. Maka bagaimana berlaku adil kepada manusia? Berlaku adil berarti memperlakukan manusia dengan pantas, dengan penghargaan yang Tuhan berikan, supaya baik orang itu maupun orang di sekelilingnya mendapatkan penghargaan yang pantas sesuai dengan penghargaan yang Tuhan berikan. Satu kali seorang bisnismen datang ke saya lalu mengatakan, Pak, saya ini ya bersyukur ada di GRII. Oh saya bilang, iya saya juga bersyukur ada di GRI. Bolehkah Bapak sharing kenapa bersyukur? Karena sejak saya ke GRI saya makin gencar memberitakan firman di kantor saya. Saya mulai belajar khotbah. Sekarang pegawai saya bukan cuma dengar saya pimpin rapat, tapi saya berkhotbah. Lalu saya senyum-senyum, kurang puas. Dia lihat saya kurang puas, dia tambah lagi. Lalu saya juga undang hamba-hamba Tuhan Reform. Bukan cuma saya yang khotbah. Hamba-hamba Tuhan Reform khotbah sama pegawai-pegawai saya. Lalu saya senyum masih kurang puas. Dia lihat saya kurang puas bingung. Oh saya juga akan undang Bapak kok. Bukan itu saya bilang. Bagaimana dengan pengertian bisnismu? Karena engkau katakan itu kan engkau sedang berbagi di dalam pengertian pemberitaan firman. Kamu memberikan firman kepada bawahanmu itu baik. Tapi apakah kamu mengerti panggilanmu sebagai bisnismen? Di luar panggilanmu sebagai orang Kristen yang harus menginjili. Karena kita punya banyak panggilan. Sebagai orang Kristen saya harus memberitakan firman. Tapi saya sebagai orang Kristen juga punya peran pekerjaan di tempat saya. Satu kali Tim Keller ditanya oleh seorang pilot. Saya sebagai orang Kristen dan juga pilot, mesti ngapain? Tim Keller cuma senyum dan mengatakan, land the plane. Hah? Land the plane? Land the plane? Itu kan orang gak Kristen juga lakukan. Apakah saya harus land the plane dengan doa Bapa kami? Wah saudara kalau pilot mendarat, sebelum mendarat pakai doa Bapa kami, kita semua ketakutan. Ya penumpang sekalian, kita akan segera mendarat di Soekarno-Hatta. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu. Loh kok lu berdoa sih? Lebih parah lagi kalau pilot datang ke tempatnya penumpang lalu berdoa bersama-sama. Aku pilot Reform, mari kita berdoa. Loh terus yang di kokpit siapa? Oh iya lupa, gitu ya doh, celaka. Saudara Tim Keller cuma mengatakan, you're a Christian pilot? Yes, I'm a Christian pilot. What should I do? Land the plane. Land the plane di tempat yang seharusnya ya. Jangan harusnya ke Jakarta mendarat di Medan, itu kacau juga. Lalu kalau begitu, apa yang Kristen dari pilot? Lalu Tim Keller mengatakan, ya menjadi pilot itu sudah Kristen. Sayangnya banyak yang agamanya bukan Kristen, tapi melakukan pekerjaan yang harusnya pekerjaan untuk Tuhannya orang Kristen. Nah sama kalau saudara mengatakan saya bisnismen, apa harusnya yang saya lakukan? Ya baguslah kalau kamu memberitakan firman, kamu berkhotbah, tapi itu tugasmu sebagai orang Kristen yang harus memberitakan firman. Lalu bagaimana dengan tugasmu sebagai bisnismen? Ini belum terjawab. Oh tugas saya sebagai bisnismen apa ya? Engkau memperlakukan orang dengan adil. Karena engkau bisnismen, engkau bisa memberikan orang rajin kemungkinan untuk dia pelihara keluarga. Dan sebagai bisnismen, engkau bisa cut out, usir keluar orang malas. Oh itu tugas saya, ya itu tugasmu. Tugasmu adalah bikin orang rajin bisa hidup dan bikin orang malas keluar. Kamu harus pecat orang malas, kamu harus rekrut orang rajin. Itulah tugasmu sebagai bisnismen. Semua orang bisa lakukan itu, yang gak Kristen pun bisa. Memang, tapi ini prinsip dari Allahnya orang Kristen. Maka saudara coba pikir dengan sehat. Jangan pikir dengan cara yang sempit. Bagaimana perlakukan orang dengan adil, ini akan berkait dengan tugasmu di kantor, tugasmu di masyarakat dan dimanapun. Jangan jadi orang yang tidak adil. Banyak orang berpikir karirnya ditentukan oleh bos. Tidak, karirmu di tangan Tuhan. Yang penting bos senang. Ini prinsip yang kacau sekali. Banyak orang salah ngerti GRI, mengatakan hamba Tuhan di GRI sih asal Pak Tong senang. APTS, APTS, asal Pak Tong senang. Itu enggak benar. Yang saya enggak tahu kalau ada yang begitu, tapi yang saya kenal orang tidak begitu. Banyak dari kami sangat menghormati Pak Tong.
tapi sama sekali tidak berpikir asal Pak Tong senang. Kenapa? Karena menurut kami, paling tidak saya lah, saya bisa yakin diri saya benar dalam hal ini, yaitu Pak Stephen Tong tidak terlalu peduli siapa yang sangat sayang, sangat perhatian dia sama yang kurang. Pak Tong bisa kasih jadwal khotbah penting untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat tanda kutip dengan dia. Tapi orang dekat yang tiap kali akan berkunjung kantor Pak Tong juga nggak tentu dapat jadwal khotbah untuk tema-tema penting. Jadi kami percaya kami punya pemimpin yang adil. Nggak ada gunanya berlebihan untuk mendapatkan posisi kepada dia. Nggak ada guna. Ketika kami lihat, oh Pak Stephen Tong ternyata orang yang berusaha adil. Nah ini membuat kami yakin. Kami tidak ada keperluan dan tidak boleh melakukan hal apa-apa hanya untuk menyenangkan pemimpin. Kami hamba Tuhan kok. Tapi kalau kami respect kepada Pak Tong, kami menghormati beliau karena hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan. Itu wajar. Bukan untuk usaha dapat sesuatu dari beliau. Nggak ada sama sekali. Nah, maka saudara harus belajar, di kantormu pun sama, bosmu itu Tuhan. Lalu kalau bosmu itu Tuhan, kau harus berlaku adil, termasuk berlaku adil kepada pemimpinmu. Jika pemimpinmu jahat, saudara jangan ikut ke neraka bersama dengan pemimpinmu. Banyak orang punya bos mirip setan, tapi engkau harus jadi malaikat yang berani berseru menyatakan apa yang benar. Kalau saudara mengatakan, bos saya kacau, saya nggak bisa nasihatin dia, sudah saya jalankan pekerjaan saya jalankan tugas saya tanpa banyak berinteraksi dengan dia. Silakan, do it dengan your conscience, dengan hati nuranimu. Tapi jangan menyenangkan pemimpin yang tidak layak disenangkan. Jangan demi menyenangkan pemimpin, demi karirmu naik, engkau melakukan banyak hal yang tidak pantas. Karena Tuhan catat semua ini. Saudara pikir Tuhan gak ingat? Engkau pikir penghakiman Tuhan itu ilusi, mitos? Tidak, penghakiman Tuhan nyata. Dan Tuhan akan memberikan semua keadilan yang saat ini kita terus tunda, kita tolak, dan kita manipulasi. Maka saudara jangan tidak takut akan Tuhan. Berlaku adil kepada sesama manusia. Maka hal pertama, berlaku adil, memperlakukan seseorang sebagaimana seharusnya dengan mengaitkan orang itu dengan orang-orang di sekelilingnya. Berlakulah adil demi mereka, bukan cuma demi satu individu. Lalu yang kedua, apa yang termasuk adil? Termasuk adil adalah saudara mulai memperhitungkan orang lain sebagai manusia dengan value dan juga segala kelimpahan yang sama dengan saudara. Ini mencintai orang lain seperti dia adalah kaummu. Saya dan orang lain sama. Saya tidak mengurung orang lain di dalam semua pengkategorian yang lebih dangkal. Orang itu ada jiwanya, ada perasaannya, ada keinginannya, ada sifat jahatnya, ada penyesalannya, ada pengharapannya. Dan ini dimiliki entah saudara orang berkulit putihkah, berkulit hitamkah, berkulit merahkah, berkulit pink, saya nggak tahu kulit apa lagi yang ada di dunia ini. Apapun warna kulitmu, apapun tradisi sukumu, engkau tetap adalah manusia yang sama. Maka hal kedua yang berkait dengan adil adalah saudara mulai menganggap pengkategorian yang dangkal sebagai pengkategorian yang tidak penting. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kaya atau miskin tidak menambah atau mengurangi kemanusiaan mereka. Ada orang pintar, ada orang lambat. Orang pintar dan lambat tidak bertambah atau berkurang kemanusiaannya karena intelektualitas dia. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Nah, di sini kategori mulai berubah. Saudara mengatakan orang yang jahat merusak kemanusiaannya sendiri. Orang yang baik mengkonfirmasi kemanusiaannya. Di sini pembedaan harus diberikan. Saudara, di mana-mana kita mesti melakukan pembedaan. Tapi pembedaan itu jangan untuk hal yang tidak esensial. Orang saleh dan orang fasik harus dibedakan. Tapi orang fasik bisa bertobat dan jadi orang saleh. Dan orang saleh bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Ini pun harus dengan teliti dibedakan. Maka apa yang hal kedua yang harus kita pahami dengan adil? Yang pertama, perlakukan orang dengan pantas. Baik orang itu maupun orang sekeliling yang berinteraksi dengan dia. Hal yang kedua, perlakukan orang dengan nilai utama dan bukan dengan nilai tambahan. Apa yang kau hargai dari manusia? Alkitab mengatakan hikmatnya, kebajikannya itu paling penting. Hal-hal lain jadi kurang penting. Inilah pengertian adil. Engkau bisa menghargai seseorang yang sangat tulus dan cinta Tuhan, meskipun dia miskin. Dan engkau bisa berani menghina orang yang tidak tulus di hadapan Tuhan, biarpun dia kaya. Oh kalau gitu GRI sangat benci orang kaya. Bukan, kita menolak untuk memberikan kategori kaya miskin sebagai kategori yang penting. Saudara boleh kaya, saudara boleh miskin, terserah.
Oh, kalau terserah nggak ada yang mau pilih miskin ya. Tapi saya tidak akan menilai berdasarkan itu. Saudara orang fasik, saudara orang saleh. Saya akan peringatkan, bertobatlah yang fasik. Saudara orang hidupnya sembarangan, dan saudara orang hidupnya jujur dan tulus. Saya akan katakan kepada yang sembarangan, bertobatlah, karena kalau tidak engkau merusak kemanusiaanmu sendiri. Nah ini hal kedua. Lalu hal yang ketiga, selain adil dalam memperlakukan orang dan orang-orang berkait dengan dia. Yang kedua, memberikan penilaian di dalam cara yang benar. Hal ketiga adalah saudara mulai memberikan pengertian berbelas kasihan. Nah kata belas kasihan ini unik sekali. Banyak budaya mewarisi hal ini dan saya percaya akar dari kebudayaan ini semua dari Alkitab. Alkitab adalah kitab suci yang menekankan belas kasihan di dalam membuka pintu bagi pendatang. Di dalam tradisi Yunani ada yang namanya xenia, ramah tamah untuk orang yang dalam perjalanan. Saudara berani buka rumah untuk orang asing. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, karena tanpa sepengetahuanmu, mungkin engkau sedang menjamu para malaikat. Mirip dengan Abraham. Ini pengertian yang dibukakan oleh kitab Kejadian yang menyebar ke banyak budaya di dalam dunia ini. Nah kenapa keramah-tamahan ini penting? Karena keramah-tamahan menunjukkan sikap dan sifatmu yang mau letakkan dirimu di posisinya orang lain. Inilah penghargaan kepada kemanusiaan. Kalau aku di posisi dia, apa yang aku harap orang lakukan untuk aku di dalam posisi itu? Saya sangat bersyukur kenal satu orang di pusat yang pernah mengalami berbagai kesulitan. Dia pernah miskin, tapi kemudian Tuhan berikan kesempatan jadi orang yang sangat ada uang. Lalu dia terus ingat orang-orang. Dia gampang sekali memberi kepada orang yang dia pikir kesulitan. Lalu saya tanya, kenapa engkau begitu murah hati? Dia mengatakan, saya pernah ada di posisi itu Pak. Saya pernah ada di posisi nggak bisa makan. Saya pernah di posisi bingung uang dari mana. Saya pernah ada di posisi tabungan di bank sudah nggak ada. Saya tidak tahu besok mau bayar pakai apa untuk kebutuhan sehari-hari. Saya pernah tidak tahu bagaimana bisa bertahan karena uang sudah nggak ada. Wah ini kalimat yang penting ya. Saya pikir-pikir kenapa Pak Stephen Tong penuh dengan kemampuan untuk memberi bagi orang lain. Karena dia pernah ada di dalam keadaan yang sangat sulit. Ketika pertama datang dari Tiongkok ke Indonesia, ke Surabaya. Pak Tong waktu itu umur 9 dan keluarganya sangat miskin. Karena lari dari perang. Meskipun papanya sangat kaya dan punya rumah banyak. Begitu ada perang, gak ada nilai sama sekali. Rumah besar mau dijual gak ada yang beli. Ngapain cari rumah? Saya mau cari bunker bukan rumah. Lalu bom meledak di mana-mana. Pak Tong pernah mengatakan sebelum ke Indonesia dia lihat ada rumah ledak. Kena jatuh bom dari pesawat. Rumah itu meledak. Kemudian yang terlempar keluar adalah bagian tubuh dari seorang perempuan yang hamil. Ini pengalaman ngeri seperti apa cuma Pak Tong yang tahu ya. Dia cerita seperti itu. Badan pecah. Lalu perempuan itu sudah pecah terlempar keluar. Dengan bayi di dalam kandungannya terlempar keluar juga karena efek bom. Dia mengatakan anak kecil lihat seperti ini. Pemandangan mengerikan bukan main. Lalu orang dalam kondisi seperti ini mau mengatakan apa? Oh kami orang kaya, gak ada yang peduli engkau kaya. Rumahmu yang besar dijual gak ada yang mau beli. Lalu mamanya Pak Tong mengatakan suami sudah tidak ada, kita gak bisa bertahan hidup di sini. Saya punya keluarga di Indonesia, mari pindah ke Indonesia. Maka mereka pindah ke Indonesia dengan uang yang begitu terbatas. Sampai di Indonesia mereka harus tanya di mana tinggal. Lalu orang yang jadi keluarga sarankan untuk tinggal di hotel. Wah tinggal di hotel uang bisa habis cepat sekali. Akhirnya mereka cari tempat yang murah untuk disewa. Lalu setelah itu sampai berapa tahun ke depan terus bergumul dengan kekurangan. Mesti kerja keras dan uang yang didapat tetap sangat sedikit. Nah, maka saudara sekalian coba pikir kalau aku di posisi orang lain di dalam kesulitannya. Apa yang aku harap dilakukan pada diriku di posisi itu. Saya bersyukur kemarin kita melakukan kali kedua ya. Memberi makanan, memberi beras dan bahan-bahan pokok kepada warga yang kekurangan. Ini pelayanan yang penting. Sudah 2 kali saya nggak bisa ikut. Kali pertama saya ada pelayanan di luar, kali kedua ada orang menikah. Jadi sementara yang lain memberi makan orang miskin, saya terima makan dari orang kaya. Gitu ya. Bukan orang kaya, orang biasa. Nah saudara, saya harus pergi pemberkatan di pusat sehingga saya nggak bisa ikut. Tapi saya lihat dari foto-foto saya bersyukur. Tadi pagi Pak Veter memberikan sharing. Waktu kami sampai kami sungkan. Karena orang ini kesulitan, orang-orangnya kesulitan. Kami cuma bisa bantu begini loh. Cuma bisa dengan 200.000 bikin satu paket kasih ke mereka. Ini bisa tolong mereka berapa lama sih? Tapi gesture mereka bikin Pak Veter sangat terharu. Mereka terima dan mengatakan kok banyak banget Pak.
Sebanyak ini untuk kami. Wah, dia bersyukur sekali. Saudara kalau dapat paket itu ya, saudara akan hina saya beri paket itu. Silakan ada beras. Hah, beras? Saya nggak makan beras, saya makan steak. Nah saudara, ini hal yang penting sekali. Jika aku di posisi mereka, apa yang aku harap orang lakukan untukku? Inilah belas kasihan. Belas kasihan bukan omong kosong. Tuhan adalah Allah yang ingin disamakan dengan orang-orang yang kasihan. Tadi pagi saya mengutip perkataan dari Carl Jung. Carl Jung bukan orang Kristen, tapi dia pernah mengatakan kalimat yang unik. Nah dia punya teologi kacau ya, dia bukan orang Kristen. Dia percaya Allah dan alam itu satu, ada sedikit semacam panteisme di dalam pikiran dia. Saya kurang ngerti, kurang mendalami. Tapi satu kali saya membaca, ada orang tanya sama dia, orang ateis. Engkau masih percaya ada Tuhan, meskipun dia bukan orang Kristen? Saya nggak percaya ada Tuhan. Saya sudah cari buktinya, nggak ada. Saya sudah cari, selidiki, nggak ada. Lalu jawab Carl Jung apa? Kamu lihat Tuhan di tempat yang kurang rendah sih. Tuhan itu ada di tempat yang sangat rendah. Coba, kamu kurang membungkuk untuk melihat dia. Ini kalimat sangat Kristen loh. Kalau orang Kristen ditanya, apakah Tuhan ada? Orang Kristen jawab, ada. Lalu yang tidak percaya mengatakan, saya nggak percaya Tuhan ada, saya cari buktinya. Saya sudah lihat, saya sudah cari. Kita mengatakan, kamu lupa cari di tempat paling rendah. Tempat paling rendah itu salib. Di salib ada Tuhan. Tempat paling rendah yang kamu pun nggak mau pergi ke situ. Kita nggak mau pergi ke tempat rendah. Kita terlalu tinggi untuk tempat rendah. Kita terlalu agung untuk budaya rendah. Makanya kita nggak bisa kenal Tuhan. Saudara orang sombong, merasa hidupmu lebih baik dari orang lain. Level penghidupan lebih tinggi dari orang lain. Makin bangga dalam kedudukan ini, makin kau luput untuk melihat Tuhan. Nah maka saudara sekalian, Tuhan hadir di dalam cara yang sangat-sangat rendah. Maka Tuhan ingin kita mengingat ada orang-orang yang akan menggerakkan kamu jadi manusia. Itu orang-orang yang perlu belas kasihanmu. Orang perlu belas kasihan bukan untuk direndahkan. Karena Tuhan mengatakan salah satu dari mereka itu akan Tuhan pakai untuk menghakimi engkau. Tuhan akan bilang, waktu aku miskin kenapa engkau tidak kasih makan? Waktu aku telanjang kenapa engkau tidak kasih aku pakaian? Dan kita bingung, kapan engkau lapar ya Tuhan? Kapan engkau tidak punya pakaian ya Tuhan? Dan Tuhan mengatakan apapun yang tidak engkau lakukan untuk salah satu yang paling rendah, engkau tidak lakukan untuk aku. Jadi Tuhan bukan mau kita jadi penolong yang dari tempat tinggi. Aku orang tinggi menolong orang rendah. Tapi kita mengatakan aku juga bisa di posisimu. Dan di dalam kondisi aku di posisimu, saya berharap dapat tindakan ini dari orang lain. Therefore saya memperlakukan ini kepada kamu yang ada dalam kondisi yang kasihan. Belas kasihan itu sangat penting. Di mana orang cari belas kasihan? Pada Tuhan. Dari mana Tuhan memberikan pertolongan bagi orang yang perlu belas kasihan? Dari umat yang belajar tentang apa itu keramah tamahan. Nah ini aspek yang kedua. Manusia dihargai dengan adil. Dengan tiga jenis pengertian tadi. Lalu yang kedua, manusia dipahami dengan adanya perlakuan belas kasihan. Ini hal yang kedua. Dari dua hal ini, saudara akan mengikis kemungkinan yang diberikan oleh si jahat untuk kita membenci. Kenapa membenci? Karena saya tidak menganggap nilai kemanusiaan orang lain. Oh kalau gitu jangan membenci, jangan menghukum. Salah. Membenci tidak sama dengan menghukum. Menghukum tidak tentu karena membenci. Membenci membuat kita menegasi semua kemanusiaan dari orang lain. Saya tidak anggap kamu manusia. Saya menghina kamu. Saya merasa kamu lebih baik mati. Nah ini namanya membenci. Membenci berarti tidak mempunyai belas kasihan ketika orang yang kita benci berada dalam keadaan kasihan. Saya benci kamu karena kamu dari suku lain, biar kamu mati. Ini kejahatan yang besar sekali. Banyak hal yang mau ditanamkan ke dalam hati kita dari si jahat supaya kita membenci. Tapi dua hal tadi, berlaku adil, mempunyai keramah tamahan di dalam belas kasihan. Inilah yang menjadi penjaga supaya kita tidak jatuh dalam kebencian yang sama dengan pembunuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita mengerti hal ini. Di dalam pertemuan yang berikut 2 minggu lagi, karena minggu depan intergenerational, dan kita akan perjamuan kudus dan saya akan storytelling di dalam khotbah. Tapi 2 pertemuan setelah itu kita akan melanjutkan membahas apa yang menyebabkan orang membunuh menurut kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami makin berlimpah di dalam mengenal hidup kami dan mengenal sesama manusia. Tolong kami mengerti bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil. Tolong kami mengerti apa yang jadi nilai dari orang lain. Tolong kami juga untuk punya belas kasihan untuk orang lain. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi manusia yang limpah di dalam Tuhan. Berikanlah firman dan tuntunan-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.